Bapak Quraisy Shihab ini menurut saya adalah memang sosok yang bermasalah dan sering membuat gaduh di dalam persoalan keyakinan. Tapi itu tidak menghalangi Nabi menulis perjanjian, menjanjikan bahwa kalian akan saya bela sebagaimana saya membela keluarga dekat saya. Nabi berpesan bahwa kalau seandainya, dan pesan ini berlaku untuk rombongan dan semua orang Nasrani sampai akhir zaman. Di teksnya itu bisa dilihat di Google. Dan ini adalah dalil yang sangat rapuh untuk dijadikan pijakan. Kita sampaikan kepada Anda semuanya, mari bagi Anda yang ingin menyisihkan hartanya, menyisihkan kemampuannya, doanya dan lain sebagainya, kita tunggu di Al-Jalil 4 Bondowoso yang diasuh oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Syarif. Kemudian Dewan Pengasuh ada Ustadz Muhammad Yaqub, yang hari ini kita bersama-sama sedang meninjau di lokasi pembangunan tersebut. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan satu uraian yang sangat penting, di mana ini berkenaan dengan persoalan akidah, berkenaan dengan Islam dan kafirnya kita, berkenaan dengan selamat dan tidaknya dunia akhirat kita di dalam persoalan agama. Baik, saya akan sekali lagi menyampaikan, akan mengulas tentang apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, kalau tidak salah namanya. Jadi beliau adalah pakar tafsir. Akan tapi sebelum saya menyampaikan, mohon maaf, saya tidak akan bermaksud apa-apa karena ini adalah persoalan yang sangat penting untuk disampaikan sebagai perisai dari perjalanan kehidupan keagamaan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala kelak. Baik, langsung saja kepada poinnya. Bapak Quraisy Shihab ini menurut saya adalah memang sosok yang bermasalah dan sering membuat gaduh di dalam persoalan keyakinan. Tapi saya tidak akan menyampaikan hal yang tidak berdasar. Artinya semua yang kita sampaikan adalah berdasar. Misalkan salah satu contoh, kita akan flashback sedikit tentang adanya pernyataan-pernyataan menyimpang menurut kami yang disampaikan oleh beliau. Diantaranya adalah bagaimana Nabi Muhammad SAW itu tidak dijamin surganya, kurang lebihnya begitu. Satu. Yang kedua diantaranya bagaimana jilbab. Semua ulama sepakat dan itu adalah satu ketetapan hukum yang tidak bisa ditawar, bahwa aurat perempuan yaitu menutup dengan jilbab itu adalah wajib. Tapi beliau tidak, dan mengatakan menafsiri ini dan itu, dan persoalannya menutup aurat itu adalah kecakapan, kepantasan atau sopan santun atau kurang lebihnya wallahu alam. Kita tidak akan bahas soal itu. Tapi hari ini kita akan menyampaikan satu hal yang sangat penting dan prinsip lagi, yaitu bagaimana di belakangan ini kemarin kita ramai menyampaikan dan membicarakan tentang persoalan Natal, menyampaikan Natal, mengucapkan Natal kepada lain muslim, kepada orang Kristen kurang lebihnya. Ini di dalam akidah kami ini adalah satu hal yang haram, dan ini adalah dekat dengan kemurtatan ketika sedikit tergelincir, terbersih di dalam hati kita sedikit keriduan tentang adanya Tuhan anak dan selamat kelahiran anak Tuhan. Ini adalah satu kekhawatiran yang paling besar di dalam hidup kita, karena jaminannya adalah neraka dan di akhirat mendapatkan siksa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Baik, saya mempunyai satu prinsip bahwa siapapun dia yang menyampaikan, mau itu profesor, itu doktor, atau orang tua, atau orang siapapun, ini tidak bisa kita diam, karena apa yang kita pegang adalah prinsip dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran dan Sunnah, ijma' ulama qiyas, dan sepenuhnya mengacu terhadap adanya syariah dan sunnah tersebut. Maka di dalam video ini ya, dalam sifat-sifatnya menyangkut ini. Tapi itu tidak menghalangi Nabi menulis perjanjian, menjanjikan bahwa kalian akan saya bela sebagaimana saya membela keluarga dekat saya. Nabi berpesan bahwa kalau seandainya,
Dan pesan ini berlaku untuk rombongan dan semua orang Nasrani sampai akhir zaman. Teksnya itu bisa dilihat di Google. Teksnya itu berkata apa? Kalau umat Kristiani membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan agama mereka atau ingin merenovasi gereja-gereja mereka, hendaklah mereka dibantu bukan berupa hutang, tapi pemberian. Ada itu. Kalau seandainya ada seorang Muslim yang ingin menikahi seorang wanita Nasrania, maka dia boleh menikahinya dengan syarat tidak memaksanya dan dengan syarat harus seizin keluarganya. Dan kalau dia telah menikah, maka tidak boleh diganggu gugat ajaran agamanya. Dia dipersilahkan untuk melaksanakan ajaran agamanya. Itu yang diajarkan Nabi Sampai akhir zaman, Be. sampai akhir zaman, sampai sekarang dan yang akan datang. Abi membawa itu teksnya tadi, nah lihat. Ada bawa teksnya. Perjanjian. Ini naskah janji Rasulullah Muhammad SAW dengan penganut agama Kristen. Perjanjian Najran ini disebut, Be. Ini agak panjang, teman-teman. Mana yang penting, Abiku? Yang penting ini tadi sebagian. Ya, buat para penganut agama Nasrani, bila mereka memerlukan sesuatu untuk perbaikan tempat ibadah mereka atau satu kepentingan mereka dan agama mereka, bila mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslimin, maka hendaklah mereka dibantu, dan bantuan itu bukan merupakan hutang yang dibebankan kepada mereka, tetapi dukungan kepada mereka dan anugerah dari Allah dan Rasulnya buat mereka. Tidak boleh seorang Nasrani dipaksa untuk memeluk agama Islam. Mereka hendaknya diberi perlindungan berupa kasih sayang dan dicegah segala yang buruk yang dapat menimpa mereka kapanpun dan dimanapun. Demikian janji Rasulullah Muhammad SAW sampai akhir zaman. Bapak Quraisy Shihab menyampaikan tidak hanya mengucapkan Natal, tapi yang disampaikan beliau adalah bagaimana perjanjian dengan kafir atau Nasrani Najran. Ini yang menurut saya, tanda kutip, ini adalah satu persoalan yang sangat tabu, dan ini adalah dalil yang sangat rapuh untuk dijadikan pijakan. Apa kata Bapak Quraisy Shihab? Katanya Nabi melakukan perjanjian, artinya dengan orang kafir Nasrani Najran. Di situ disampaikan dengan gamblang oleh baginda Nabi bahwa Nabi akan membelanya sampai akhir zaman, sampai kiamat, dan apapun yang dilakukan diminta oleh dia, oleh mereka orang-orang kafir Nasrani, ini akan dipenuhi oleh baginda Nabi, kurang lebihnya begitu. Dan diantaranya adalah bagaimana mereka ketika membangun gereja, kita membantunya dan tidak dihutangi, dan artinya dengan sukarela kita membangunkan gereja untuk mereka sampai hari kiamat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dasarnya apa? Ini adalah satu surat yang tidak pasti keasliannya, dan bahkan ini diperdebatkan. Kurang lebihnya begini. Surat tersebut disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang kepemimpinan di dalam gereja Santa Katarina. Ini pada tahun 6 Hijriah. Dan surat tersebut berkisar pada masa daulah Bani Fatimiyah. Kita tahu siapa Bani Fatimiyah. Mereka yang kental dengan kesyiahannya, Syiah Imamiyah dan seterusnya. Maka saya sampaikan sekali lagi, ini catatan penting tentang adanya persoalan surat perjanjian tersebut. Yang kedua, surat tersebut dikira asli karena ada tanda tangan atau cap tangan baginda Rasulullah SAW. Akan tapi surat tersebut berbahasa Persia atau bahasa Iran Syiah lagi. Maka dari itu kita sampaikan, kita jelaskan hari ini, setiap Nabi SAW menyampaikan surat kepada raja-raja Muqawqis, kemudian raja-raja yang lain di Romawi, Bizantium dan lain sebagainya, ini disampaikan dengan bahasa Arab, tidak pernah dengan bahasa lain. Di sini adalah bahasa Persia. Di sana disebutkan Ashtina Muhammad, yang berarti adalah surat perdamaian, perjanjian perdamaian, atau dengan sebutan The Book of Peace. Disampaikan oleh para sejarawan-sejarawan yang tidak jelas juga. Maka ini dijadikan dasar yang sangat rapuh padahal oleh Bapak Quraisy Shihab. Sangat miris sebenarnya dengan pembicaraan ini. Apalagi melanggar terhadap adanya syariah dan sunnah, keharaman diterabas, bahkan bisa jadi memurtadkan secara massal kepada umat Islam, umat Rasulullah SAW. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saya akan flashback sedikit terhadap persoalan syariah.
Di dalam kajian fikih-fikih madzhab yang kita pelajari bahwasanya jangankan membuat gereja, jangankan membuat patung atau salib atau apapun, kita menjual alat yang sifatnya sehari-hari ketika kita tahu ini akan dibuat untuk menyembah agama atau Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada upacara untuk merayakan atau untuk beribadah dari agama lain. Kita tahu misalkan lilin contohnya. Kita tahu bahwa ini adalah alat untuk dibuat hari ini, detik ini menyembah kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala untuk disembah. Lalu biasanya kita bisa menjual dengan bebas kepada siapapun, kepada orang kafir, orang non muslim dan siapapun saja secara halal. Ketika tahu tujuannya ini untuk disembah oleh mereka, kita haram menjualnya. Membuat apapun saja, membuat alat ini tidak ada persoalan dengan akidah atau keagamaan. Kita tahu menjual alat-alat senjata tajam, pisau dapur misalkan, ini halal-halal saja ketika kita menjualnya. Akan tetapi ketika kita lihat ada seorang penjahat dan dia dengan jelas mengatakan saya akan membunuh si A, lalu dia meminta untuk diberikan pisau tersebut atau ingin membelinya, haram kita menjual kepada orang yang sudah jelas-jelas nyata ingin membuat atau melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan pengerusakan. Astaghfirullahaladzim. Baik, saya akan bersingkat bahwasanya toleransi di dalam Islam itu sudah jelas dan nyata kita pegang, dan ini berlangsung dari 1400 tahun yang lalu dari baginda Nabi. Bagaimana kita menghargai orang lain, agama lain dengan tanpa mengganggunya, ini sudah cukup. Tidak perlu kita ikut-ikut mendukung atau merayakan, apalagi ikut beribadah dengan mereka, bersolawat di gereja, menjaga gereja dan lain sebagainya. Ini tidak diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun ini adalah fatwa-fatwa yang ada di akhir-akhir ini adalah bahasan-bahasan daripada ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama akhir zaman yang biasanya dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan rezim, kurang lebihnya begitu. Maka saya sampaikan sekali lagi, saya tidak akan mengkantor secara lebih jauh tentang adanya pernyataan-pernyataan Bapak Quraisy Shihab tentang bagaimana kita umat Islam berjanji sampai akhir zaman pada hari kiamat kita tetap akan membantu mereka meskipun membangun gereja. Baginda Nabi SAW diriwayatkan oleh Ad-Dailami bahwa beliau menyampaikan dengan tegas tidak boleh di dalam mayoritas Islam membangun gereja atau merobohkan gereja, atau misalkan untuk kemaslahatannya merehab gereja yang sudah rusak atau roboh. Misalkan apa kata Nabi jelasnya dan konkretnya, la tubna fil islami kanisatun wa la yujaddadu ma kharaba minha. Tidak boleh kita membangun gereja, tidak boleh kita merenovasi gereja di dalam wilayah mayoritas umat Islam atau di dalam mayoritas negara Islam, kurang lebihnya begitu. Maka saya sampaikan sekali lagi, mohon maaf bukan berarti saya lancang kepada orang tua, akan tapi ini adalah persoalan akidah yang tidak ada yang lebih tinggi lagi daripada persoalan akidah. Baiklah, jadi dari awal sampai akhir saya selalu waspada terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak Quraisy Shihab. Karena apa? Karena memang banyak pernyataan-pernyataan dari rujukan-rujukannya, misalkan tafsir Al-Misbah, beliau merujuk dari ulama-ulama Syiah, dari tafsir-tafsirnya ulama Syiah, misalkan tafsir Al-Mizan. Kemudian di dalam Al-Misbah tersebut, di dalam tulisannya Ustadz atau Bapak Quraisy Shihab tersebut, ini menyantumkan atau merujuk atau menukil dari pernyataan-pernyataan at-Tabatabai, tokoh Syiah yang kita ketahui Syiah Imamiyah, kurang lebihnya begitu. Maka kemudian diantaranya adalah banyak pemikiran-pemikiran yang menyimpang yang disampaikan oleh Bapak Quraisy Shihab tersebut dan dibantah oleh anak-anak atau santri-santri atau ustadz-ustadz di Pondok Pesantren Sidogiri, salah satu pondok tertua daripada Indonesia, lebih tua daripada NU, lebih tua daripada ormas-ormas yang ada di dunia, di Indonesia khususnya hari ini, yaitu ajaran agama, pendidikan agama yang sudah berlangsung kurang lebih hampir 3 abad yang silam. Masya Allah, ini adalah salah satu tamparan keras bagi pemikiran-pemikiran liberal dan menyimpang, di mana dari buku Sidogiri mengkanter pemikiran Bapak Quraisy Shihab yang berusaha dan berupaya untuk menjadikan Sunni dan Syiah ini bergandengan tangan dalam bukunya yang berjudul Insya Allah Sunni Syiah bergandengan tangan. Mungkinkah? Ini sudah dijawab oleh anak-anak atau ustadz-ustadz atau guru-guru para pelajar di Sidogiri. Dan kita akan menyampaikan satu hal lagi yang sangat penting. Bagaimana Hadratus Syekh Kiai Haji Nawawi, beliau pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, beliau sudah almarhum. Apa kata beliau pesannya di dalam buku yang dibuat untuk mengkantar pemikiran Bapak Quraisy Shihab tersebut? Kata beliau, Syiah
ini memang akan ada sampai hari kiamat. Kurang lebihnya begitu. Lebih jelasnya Anda bisa baca sendiri, Anda lihat di dalam bukunya. Lalu apa kata Kiai Nawawi? Yaitu Syiah itu adalah tantangan yang paling utama untuk aswaja, yaitu sampai kiamat. Masya Allah, ini adalah salah satu indikasi-indikasi penting yang harus kita perhatikan, dan supaya kita mewaspadai terhadap pergerakan-pergerakan orang Syiah atau siapapun yang akan menyusup dan akan mengacaukan pemikiran syariah dan sunnah umat Islam kita di Indonesia pada khususnya. Semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi satu pembuka untuk pikiran kita, wawasan kita, dan bisa semakin memprotek akidah kita. Selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengajak Anda untuk ikut serta membebaskan tanah wakaf, pembangunan dan program kaderisasi pemimpin muslim yang kuat memegang syariat dan sunnah. Yakinlah bahwa janji balasan Allah tidak terkira dalam perhitungan manusia. Salah satu janji Allah dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Rasulullah juga menyerukan dengan sabdanya, anfiq ya Bilal, wala takhsha min dhil arsy iqlala. Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arasy. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta. Kami penuhi panggilanmu, untukmu